Halo, apa kabar semua teman-teman, saudara-saudaraku di mana saja berada. Berjumpa lagi bersama saya Mas Bobby dalam channel saya. Katanya Mas Bobby, kata siapa? Kata saya dong. Oke, apa kabarnya semua? Saya berharap kalian semua sehat-sehat, baik-baik. Dalam kondisi saat pandemi seperti ini, kalian tetap berkarya, berjuang terus. Jangan mau kalah dengan kondisi saat ini. Walaupun kita terus, yang pasti kita terus itu harus jaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan hindari keramaian untuk saat ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke teman-teman. Kali ini saya mau membawakan sebuah informasi yang masih hangat, masih baru, yang mungkin teman-teman sempat membaca dan sempat menonton juga di infotainment ataupun di berita ataupun di media sosial, soal kasus kehilangan uang sebesar 2 miliar oleh sebuah nasabah di bank swasta gitu. Jadi banknya bank swasta. Kalian sudah tahu itu bank apa? Ya mungkin bank Maibung. Oke. Nanti teman-teman juga bisa lihat apa yang perkembangannya seperti apa. Tapi kali ini saya mau membahas soal kehilangan uang sebesar 2 miliar. Wow, nilai sangat fantastis. Kalau 2 miliar itu kita belikan rujak, mungkin satu kabupaten bisa makan rujak berame-rame. Kita bisa kayak festival rujak begitu. Oke, intermezzo aja teman-teman. Nah, bagaimana sih bisa hilang uang tersebut dan kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Pertanyaannya, apakah banknya kecolongan ataukah ada tindakan-tindakan di luar daripada yang tidak mereka pikirkan? Yang pastinya kita mungkin saat ini, walaupun sudah ada jawaban-jawaban dari berita, dari keterangan-keterangan ya, tapi kita belum tahu karena belum ada keputusan resmi dari kepolisian ataupun dari keputusan resmi dari pengadilan soal masalah ini. Tetapi saya hanya mau mengajak teman-teman kita melihat kasusnya dan kita mencoba membuka pikiran kita. Saya mencoba untuk mengedukasi, ya mungkin sharing juga bisa dikatakan seperti itu, apa yang bagus, apa yang baik kita lakukan dengan seandainya uang 2 miliar itu adalah uang Anda gitu. Oke, lebih baiknya kita sambil membaca beritanya. Saya akan memperlihatkan mengambil beberapa sumber berita dan mungkin teman-teman bisa melihat referensi lainnya ataupun boleh melihat di layar handphone teman-teman karena saya juga langsung screen recorder seperti itu. Oke, jangan kemana-mana teman-teman, yuk kita lihat beritanya seperti apa. Check it out. Oke, baik teman-teman, seperti saya katakan tadi, saya akan membacakan sebuah artikel yang ada di sebuah media digital, tetapi saya ambilnya dari CNN Indonesia. Nanti teman-teman bisa juga mengcompare-nya atau mencoba mengkolaborasikan beritanya di berita-berita lain. Kalian bisa lihat nanti. Kalau di sini di CNN Indonesia, terbitan Selasa tanggal 10 bulan 11 2020 jam 9.54 waktu Indonesia Barat, itu membahas tentang kronologi kasus saldo. Ini judulnya ya, kronologi kasus saldo 20 miliar raib di Maybank. Oh, tadi saya sempat mengatakan 2 miliar, maaf ya. Jadi koreksi, yaitu 20 miliar. Yang sebenarnya adalah 20 miliar, bukan 2 miliar. Tadi makan rujak 2 miliar satu kabupaten. Ini kalau 20 miliar berarti sekitar 5 kabupaten. Oke, bercanda teman-teman. Oke, beritanya seperti ini. Jakarta, CNN Indonesia. Nasabah Maybank, seorang atlet e-sport bernama Winda Lunardi. Oke, Winda Lunardi ini adalah atlet e-sport. E-sport ini adalah
atlet seorang gamers, jadi permainan gamers, tapi dia levelnya sudah kancah internasional, sudah ikut bertanding, sudah seperti dia bermain game seperti Mobile Legends, seperti game-game strategi, tetapi sudah di levelnya sudah dipertandingkan di kancah internasional ataupun di se-Asia Tenggara gitu. Nah, itu atlet e-sport namanya gitu. Nah, siapa sih tadi? Winda Lunardi dan ibunya Floleta melapor kehilangan saldo tabungan sebesar 20 miliar. 20 miliar. Oke. Itu kalau di print bukunya itu kira-kira berapa kali ganti buku ya? Kalau ditarik satu setiap hari. Kehilangan saldo tersebut berujung pada Herman Lunardi, ayah dari Winda. Oh, ayahnya Winda ini adalah Herman Lunardi. Dan ayahnya ini melaporkan kejadian ke Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri. Winda mengungkap saldo tabungan raib sejak Februari lalu. Pelaku, kata dia, mengambil uang tabungan dirinya bersama sang ibu yang berjumlah puluhan miliar dan hanya tersisa saldo ratusan ribu dalam tabungan miliknya. Oh my god. Hanya tersisa ratusan ribu dari 20 miliar. Apa nggak gila dia? Untung dia nggak gila. Kalau kalian mungkin gimana ya? Kalau 20 miliar, kehilangan 20 miliar tuh nggak tahu ya seperti apa ya. Ataupun saya juga nggak tahu. Winda menuturkan uang tersebut telah dikumpulkan dari dirinya selama kurang lebih 5 tahun. Ada 2 rekening yang tercatat di MyBank, rekening berisi 15 miliar milik Winda dan rekening berisi 5 miliar milik ibunya. Oh, jadi di compare 20 miliar, 15 miliar milik Winda dan 5 miliar milik ibunya. Gitu. Kedua rekening tersebut habis, tinggal tersisa 600 ribu rekening Winda. Oh, jadi di rekening Winda itu hanya 600 ribu dan di rekening ibunya ada 17 juta. Berarti dia tarik berapa ya? 1 miliar berapa ya? Kok sampai tinggal 600 ribu? Silakan dihitung sendiri. Kami sudah menabung dari 5 tahun lalu. Jadi dari 2015 kami itu menabung dalam kurung rekening koran tiap bulan kami dapat. Jadi yang diduga selama ini rekening koran yang kami dapat itu ternyata rekening koran palsu. Wow, rekening palsu dikirim ke Winda. Kata Winda kepada wartawan di Mabes Polri kemarin. Pihak Winda telah meminta kejelasan kepada MyBank, namun tidak ada kejelasan dan akhirnya menempuh jalur hukum. Bareskrim telah menetapkan kepala MyBank cabang Cipulir berinisial A sebagai tersangka kasus dugaan pembobolan saldo tabungan 20 miliar tersebut. Jadi oknum, bukan banknya. Sekali lagi, oknum, bukan bank gitu. Jadi orang ini kelap mata, blank ketika melihat uang 20 miliar, apapun dia lakukan untuk mengambil uang tersebut. Aduh, parah. Saat penyelidikan diketahui kepala MyBank cabang Cipulir menjadi tersangka pembobol saldo dengan melakukan modus iming-iming sejumlah keuntungan melalui skema tabungan berjangka. Korban sempat diiming-imingi keuntungan hingga 10%. Bareskrim mengungkap pelaku menawarkan kepada korban untuk membuka rekening berjangka yang sebenarnya fiktif. Wah, sekali lagi oknum itu dia menawarkan lagi untuk membuka rekening berjangka yang padahal itu nggak ada programnya di MyBank gitu. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Awi Setiono mengungkapkan tersangka yang memiliki otoritas di cabang tersebut menggunakan data-data korban. Sekali lagi, tersangka yang mempunyai otoritas menggunakan data-data korban. Dia kepala cabang, jadi apa aja dia bisa lakukan. Dia bisa membuka ataupun dia bisa mengambil data nasabah, dia mencari nasabah siapa yang paling banyak uangnya. Karena dia punya akses, dia punya hak penuh, full control. Gitu. Menggunakan data-data korban untuk kemudian membobol uang dari rekening tersebut.
Total, kata Awi, keuntungan yang diraup oleh pelaku mencapai 22 miliar. Banyak banget ya, 22 miliar. Oh my god, itu kalau uang saya 22 miliar, nggak tahu saya mau buat apa. Bingung. Bikin warteg aja, mungkin hampir satu Jakarta penuh dengan usaha saya, dengan usaha warteg. Sementara rekening tersebut di Bank Maybank Indonesia sendiri tidak ada ucapnya. Sementara rekening tersebut di Bank Maybank Indonesia sendiri tidak ada ucapnya. Awi menjelaskan penarikan uang dari saldo korban dilakukan untuk diputar kembali melalui instrumen investasi tertentu. Bisa aja dimainkan di saham, di pialang, gitu. Dia memalsukan data-datanya sehingga dari situ ditarik sama yang bersangkutan diinvestasikan untuk kegiatan dengan teman-temannya tadi, kata Awi. Oh, ya. Dan atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan, dan pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Polisi kemudian melacak aset milik tersangka yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana tersebut. Setidaknya polisi sudah menyita sejumlah aset berupa mobil, tanah, dan bangunan tersangka. Meski demikian, Awi belum menuturkan lebih lanjut ihwal nilai dari keseluruhan total daripada harta yang sudah disita oleh polisi. Keseluruhan aset yang telah disita oleh penyidik. Hingga saat ini belum ada keputusan terkait pengembalian dana maupun ganti rugi. Waduh, sangat menyedihkan sekali ya. Semoga Winda ini mendapatkan haknya dan dikembalikan uangnya, serta pelaku yang melakukan penipuan pencucian uang itu bisa dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Cukup prihatin ya, secara pribadi cukup prihatin buat Winda. Semoga cepat selesai kasusnya dan uangnya cepat kembali, uang di rekening ibunya juga cepat dikembalikan oleh pihak bank, dan polisi bisa mengusut dan dibereskan sampai selesai gitu. Nah, teman-teman, begitu tadi kasusnya dari Winda, dan kasus yang sampai beberapa hari ini memang sempat memanasi di headline berita-berita yang ada di Indonesia gitu. Nah, buat teman-teman, dengan uang dengan nilai seperti itu, seandainya teman-teman, saudara-saudara, dan saya mungkin punya uang nilai seperti itu, mungkin kalau saya akan, jangan deh saya tabung sebanyak itu. Ataupun kalau saya mau tabung, saya harus cari bank yang benar-benar terpercaya, bank yang memiliki track record jelas, yang tidak memiliki riwayat buruk gitu. Memang ada beberapa bank-bank yang pernah terjadi, kayak ada bank yang satu itu pernah dia beberapa triliun uang nasabah hilang, nggak tahu dijadikan apa. Tapi saya dengar dia mengganti nama banknya menjadi bank ini gitu, supaya memulihkan, mau mencari nama baik lagi di masyarakat, dan agar masyarakat mau menabung di situ. Saya pikir masyarakat harus jeli dan harus jelas, jangan sampai terulang lagi kejadian-kejadian seperti itu. Mari depositkan uang Anda di bank-bank yang terpercaya, ataupun dengan nilai sebesar itu kalian tidak yakin untuk dideposit, mungkin kalian akan beli investasi di properti, tanah kos-kosan, rumah kontrakan, atau yang lain, karena itu lebih aman dan tidak akan hilang gitu. Belum pernah saya melihat kasus kejadian kalau orang punya kosan dan orang yang ngekos itu menggelapkan kosnya, dijual kembali kosnya. Belum pernah ada kejadian di Indonesia gitu. Saya pikir itu lebih aman ya, mungkin dibangun kos-kosan gitu. Sekalipun
saudara dan teman-teman lainnya mau investasi, bukan mau investasi tapi mau mendepositkan, harus melihat bank-bank yang sudah memiliki track record jelas dan tidak memiliki cacat celah, ya minimal tidak mempunyai riwayat yang buruk pada masa lalu gitu, supaya kita tidak terjadi namanya kerugian. Karena 20 miliar itu wow, sangat besar teman-teman. Teman-teman bisa punya usaha besar dengan uang sebesar itu, ataupun bisa jadi tabungan masa depan ya. Ya, saya berharap semoga kasus ini cepat selesai dan Winda bisa mendapatkan uangnya dan tetap sabar, tetap kuat. Semoga Winda bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Oke, begitu saja teman-teman saran saya, dan begitulah beritanya yang sempat ramai pada beberapa minggu ini. Teman-teman, terima kasih sudah mau tetap setia menyaksikan channel saya. Jangan lupa dukung channel saya, di like, subscribe, ditekan loncengnya, dibagi, dan juga berikan komentar. Mungkin ada masukan apa di kolom komentar, silahkan. Dan terima kasih sekali lagi teman-teman tetap setia dengan channel saya. Kita akan berjumpa lagi di channel saya yang berikutnya. Semoga bisa bermanfaat channel yang kali ini. Dan saya akan bikin konten-konten lagi. Berikan masukan, berikan saran, dan saya akan coba mengulas sesuatu yang baru lagi. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa lagi di segmen berikutnya bersama saya Mas Bobby. Kata siapa? Kata saya tuh.